Halo jiwaku, kali ini kita akan membahas mengenai potensi geothermal dengan cadangan geothermal, apakah sama? Video ini akan membahas lebih dalam lagi tentang geothermal energy, agar kamu dapat mengetahui energi panas bumi lebih luas. Yuk, langsung aja kita mulai. Pasti kita biasa mendengar berita tentang potensi geothermal dan berita tentang cadangan geothermal. Apakah yang dimaksud keduanya sama saja, ataukah berbeda? Jiwaku, jadi begini, menurut SNI 6009-2017, sumber daya panas bumi adalah potensi panas bumi terdiri dari spekulatif, hipotetis, dan cadangan yang jumlah dan keterdapatannya ditentukan dengan parameter ilmu kebumian yang memungkinkan dapat diekstraksi sebagai sumber energi. Sedangkan cadangan panas bumi adalah merupakan bagian dari sumber daya yang terdiri dari cadangan mungkin, cadangan terduga, dan cadangan terbukti, yang masing-masing potensi dan keterdapatannya ditentukan dengan parameter ilmu kebumian rinci dan dibuktikan oleh data sumber bor yang memungkinkan diekstraksi sebagai sumber energi di masa kini. Peningkatan status sumber daya panas bumi menjadi suatu cadangan pada hakikatnya adalah peningkatan tingkat keyakinan atau certainty suatu status potensi energi panas bumi yang terkandung karena semakin lengkapnya data yang tersedia dari hasil survei yang diterapkan. Yuk langsung saja kita bahas satu persatu mengenai sumber daya spekulatif sampai cadangan terbukti. Sumber daya spekulatif mempunyai tingkat kepastian yang paling rendah dan dihitung hanya berdasarkan keberadaan manifestasi panas bumi permukaan dan geologi permukaan serta struktur geologi. Sedangkan sumber daya hipotesis dapat dihasilkan dari data pengamatan kondisi geologi seperti pembuatan peta citra dan geomorfologi, pengukuran geokimia seperti analisa kimia air, analisa isotop 18O dan 2H, dan geofisika seperti melakukan pengukuran gaya berat dan geomagnet sehingga paling sedikit dapat menggambarkan sebaran reservoir secara lateral dan temperatur reservoir yang diestimasi. Selain dari penentuan sumber daya untuk meningkatkan keyakinan dan telah diperolehnya data yang lebih kompleks, maka dilakukannya perhitungan cadangan. Untuk menentukan cadangan terbagi menjadi 3 kelas, yaitu cadangan mungkin, cadangan terduga, dan cadangan terbukti. Cadangan mungkin adalah cadangan yang estimasi potensi energinya didasarkan pada hasil survei geologi, geokimia, dan geofisika dan atau sumur landian suhu, sehingga dapat menggambarkan konseptual panas bumi dan mengestimasi dimensi serta karakteristik fluida dan batuan reservoir. Sumur landian suhu yaitu memiliki tujuan untuk mendapatkan data-data bawah permukaan seperti landian suhu, litologi, mineral ubahan, intensitas, tipe ubahan, serta sebagai pembukti dari hasil penyelidikan sebelumnya. Cadangan terduga adalah kelas cadangan yang estimasi potensi energinya didasarkan pada hasil penyelidikan rinci dan telah diidentifikasi dengan bor eksplorasi atau wildcat, serta hasil prastudi kelayakan. Cadangan terbukti adalah cadangan yang estimasi potensi energinya didasarkan pada hasil penyelidikan rinci, diuji dengan sumur eksplorasi, delineasi, dan pengembangan, serta dilakukan studi kelayakan. Kelas cadangan ini merupakan kelas tertinggi dalam tingkat keyakinan terhadap estimasi potensi energi. Jadi, sumber daya spekulatif sampai cadangan terbukti merupakan sebuah tahapan untuk meningkatkan keyakinan akan adanya besaran sumber panas bumi yang ada pada daerah tersebut. Karena semakin bertambahnya data, maka metode yang diterapkan akan semakin kompleks dan semakin berkurang asumsi-asumsi yang digunakan, sehingga akan menghasilkan data atau pemikiran yang akurat. Jadi, sekarang nggak usah bingung lagi jika ada berita tentang potensi geothermal dengan cadangan panas bumi. Bagaimana jiwaku? Kalian masih penasaran kan dengan penjelasan geothermal yang lainnya? Tonton terus video-video A5 untuk belajar lebih lanjut dan komprehensif mengenai energi geothermal dan teknologi hanya di Jiwa Sistem. Sampai jumpa di video lainnya.